Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu akan presensi kehadiran dahulu ya. Apakah ada yang tidak berangkat? Berangkat semua ya, alhamdulillah. Apakah sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Baik, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai makna proklamasi kemerdekaan. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Tahukah kamu apa itu ASEAN? Oke, ASEAN merupakan himpunan dalam bentuk Organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN adalah kepanjangan dari Association of Southeast Asia Nations. Ada 10 negara yang tergabung dalam ASEAN. Negara mana saja sih yang tergabung dalam ASEAN? Ya, betul. Negara yang tergabung dalam ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Vietnam, Myanmar, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, Kamboja, dan Laos. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini. Terdapat 3 orang dengan kegiatan yang berbeda-beda. Orang pertama sedang menggunakan alat fotokopi. Orang kedua sedang memangkas rambut. Dan orang ketiga sedang mengotak-atik sepeda motor. Hubungan ketiga orang tersebut dengan posisi dan peranan Indonesia dalam bidang ekonomi dan di lingkup ASEAN yaitu dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, namun diperlukan kerjasama dengan negara lain. Salah satu contohnya adalah kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Pada salah satu kegiatan, yaitu terdapat orang yang sedang menggunakan mesin pangkas rambut. Nah, untuk menjalankan usaha tersebut, sumber daya yang digunakan bisa berasal dari dalam negeri, misalnya sumber daya manusia, kursi, dan meja. Namun, ada juga sumber daya yang berasal dari luar negeri, misalnya mesin cukur dan peralatan lainnya. Begitu pula dengan usaha fotokopi dan bengkel. Sebagian sumber daya ada yang berasal dari dalam negeri dan ada pula yang didatangkan dari luar negeri, seperti mesin fotokopi dan suku cadang untuk kendaraan bermotor. Selanjutnya, posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN yaitu yang pertama, Indonesia mengirimkan barang dagangan atau komoditas ke luar negeri atau ekspor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Orang yang melakukan kegiatan ekspor disebut eksportir. Adapun barang yang dijual dikenal sebagai barang ekspor. Melimpahnya sumber daya alam suatu negara melatar belakangi kegiatan ekspor. Sebagai contoh, negara Indonesia melimpah akan minyak bumi dan hasil pertanian. Selain untuk mencukupi kebutuhan di dalam negeri, sebagian juga diekspor ke luar negeri. Yang kedua, Indonesia mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri atau impor. Impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Orang yang melakukan kegiatan impor disebut importir. Adapun barang yang dibeli dikenal sebagai barang impor. Keterbatasan sumber daya alam dan sumber daya manusia menjadi alasan dilakukannya impor. Contohnya, Indonesia belum bisa memproduksi barang-barang elektronik dan barang otomotif seperti mobil, sepeda motor, dan lain-lain. Oleh karena itu, Indonesia mengimpor barang-barang tersebut dari negara lain. Selanjutnya, untuk lebih memahami materi ini, simaklah video berikut ini dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How are you today? I hope all of you guys are fine. Welcome back to YouTube channel Miss Nuritu with Miss Dia. Hari ini kembali lagi kita akan belajar tematik tema 5 subtema 1 muatan IPS. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Yang pertama akan kita bahas adalah posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan negara-negara ASEAN antara lain melakukan promosi-promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan, menyediakan cadangan makanan, menyelenggarakan proyek industri, menjalin kerjasama pengelolaan barang sejenis, membentuk komite penghasil minyak bumi ASEAN, membentuk kerjasama di bidang koperasi ASEAN, membuat kawasan perdagangan bebas atau ASEAN Free Trade Area atau biasa disingkat dengan AFTA. Nah, AFTA itu merupakan bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Nah, kerjasama tersebut berupa pengelolaan. Sebagai salah satu pendiri ASEAN, Indonesia memiliki peran penting dalam kerjasama di bidang ekonomi. Indonesia melakukan pertukaran barang dengan negara-negara di ASEAN. Tujuan pertukaran barang tersebut untuk meningkatkan hubungan kerjasama dan memperoleh keuntungan. Bentuk pertukaran barang-barang antara Indonesia dengan negara-negara di ASEAN antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada pertukaran sandang. Indonesia menjual batik-batik buatan pengrajin Indonesia ke negara-negara luar atau negara-negara di ASEAN. Indonesia juga mengekspor kain wol dan kapas yang merupakan bahan baku pembuatan pakaian. Indonesia mengimpor mesin-mesin pembuat pakaian berskala besar dari Singapura. Indonesia juga mengimpor benang sintetis dari Malaysia. Selanjutnya, selain pertukaran sandang, hubungannya adalah ada pertukaran pangan. Hasil pangan Indonesia seperti tepung tapioka, lada, dan kina diekspor ke Singapura. Sementara itu, kopi dan sayuran diekspor ke Malaysia. Indonesia mengimpor hasil pangan seperti beras, gula, buah-buahan, dan madu dari Thailand dan Filipina. Selanjutnya ada pertukaran papan. Hasil hutan Indonesia seperti kayu banyak diekspor ke negara-negara ASEAN seperti kayu jati ke Malaysia, kayu lapis ke Thailand, dan kayu mahoni ke Singapura. Semen putih sebagai bahan baku pembuatan rumah diimpor dari Filipina. Selain dalam bidang sandang, pangan, dan papan, Indonesia juga melakukan kerjasama dalam bidang pertukaran barang tambang. Indonesia melakukan beberapa ekspor barang tambang seperti minyak bumi mentah, batu bara, besi baja, aluminium, timah putih, dan gas alam ke Malaysia, Filipina, dan Singapura. Setelah selesai menonton dan mencermati video, apa yang kalian dapat dari video tersebut? Buatlah ringkasan dari video yang baru saja kalian tonton, kemudian kumpulkan pada gurumu.
Nah, untuk lebih memahami materi mengenai posisi dan peranan Indonesia dalam bidang ekonomi di lingkup ASEAN, bacalah buku teks ini dengan seksama. Apabila terlalu cepat, kalian bisa menghentikan atau pause video ini. Lalu, kerjakan soal-soal yang ada di buku teks ini. Jangan lupa untuk mengumpulkan hasil pekerjaan kalian pada guru kalian. Apabila mengalami kesulitan, kalian bisa bertanya pada guru atau bapak ibu di rumah. Nah, selesai sudah materi hari ini. Kesimpulan dari materi hari ini yaitu kita telah memahami posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai manfaat kelembagaan politik sosial ekonomi. Sebelum Ibu tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selesai sudah pertemuan kita pada hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila terdapat salah kata dan ucap, Ibu mohon maaf. Jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum